Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintah didasarkan atas hukum, bukan politik maupun ekonomi. Peraturan perundang-undang dibuat berdasarkan konstitusi untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Selain itu dibutuhkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara Republik Indonesia, khususnya pada peran perdata. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanan ataupun aturan hukum perdata. Hukum yang mengatur hal tersebut adalah hukum perdata. Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material. Di sini saya mencontohkan contoh kasus yang saya angkat, yaitu contoh kasus eksekusi tanah seluas 400 kali 500 depa di Dusun Berigen, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Anggota sidik CS melawan Juli alias Bokliang, yang akhirnya Pengadilan Negeri Bengkalis memutuskan memenangkan dari pihak Juli alias Bokliang. Pada saat terjadinya putusan, tentu terjadinya juga eksekusi. Sempat berjalan rusuh dan menegangkan antara masyarakat yang dibantu berbagai ormas seperti Pekat se-Kabupaten Bengkalis, juga dari pihak desa, ada juga dari pihak kecamatan, dan ada juga dari pihak LAM, dari kecamatan hingga provinsi, agar pelaksanaan putusan eksekusi tersebut dapat ditunda. Namun, lagi-lagi pihak dari Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mau demikian. Dia ingin eksekusi itu tetap dijalankan. Kalaupun ada langkah-langkah ataupun prosedur hukum, maka sebaiknya membanding saja. Begitulah kira-kira pernyataan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis. Yang B, permasalahan. Identifikasi masalah. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah di desa Lubuk Muda banyak yang tidak mempunyai sertifikat. Yang kedua, tidak ada peran desa dalam penerbitan sertifikat, sehingga banyak terjadi konflik yang sedemikian rupa. Yang selanjutnya, terjadinya konflik antara desa Lubuk Muda dengan desa Tanjung Belit akibat timbang tindihnya surat tanah. Batas masalah. Adapun batas masalah dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada permasalahan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, studi kasus di desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang dapat di latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, antara lain yang pertama, bagaimana ruang lingkup tentang keputusan Hakim Negeri Bengkalis. Bagaimana selanjutnya, bagaimana proses eksekusi di lapangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Selanjutnya, apa faktor yang menyebabkan terjadinya timbang tindih antara surat tanah di desa Lubuk Muda dan desa Tanjung Belit. Selanjutnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009? Alasan memilih judul.
Adapun alasan saya memilih judul yang pertama yaitu penelitian ini sesuai dengan bidang penulis, yaitu saya sebagai mahasiswa jurusan Siasah dan Ekonomisme Prodi Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penelitian ini belum pernah diteliti khususnya mahasiswa siswa STEN Bengkalis. Selanjutnya, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang masih meragukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat peneliti. Yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup tentang keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis. Selanjutnya, untuk mengetahui proses eksekusi di lapangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya timbang tindih antara surat tanah Desa Lubuk Muda dan Tanjung Blit. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada namanya manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pelaksanaan eksekusi, khususnya lagi di pelajaran hukum tata negara. Secara metodologis dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya, terutama yang meneliti dengan judul yang sama ataupun yang sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, secara praktis sebagai bahan pertimbangan Desa Lubuk Muda agar mempercepat pembuatan sertifikat tanah. Yang E, penegasan istilah. Untuk mempermudahkan dan memperjelas pemahaman tentang konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, hendaknya peneliti ataupun pembaca harus tahu dulu apa itu fikih syasah, apa itu sengketa lahan, kepemilikan adalah, lahan adalah, pengadilan negeri adalah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, di sini kita membahas landasan teori. Yang pertama ada kajian teoritis, yaitu pertama teori negara hukum. Konsep bahwa negara Indonesia sebagai salah satu negara hukum ini diterangi dengan bunyi dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan dengan tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di dalam Undang-Undang tahun 1945 disebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum. Tidak ada kekuasaan belaka atau mastat. Demikian pula di dalam undang-undang lain yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, dan Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 dinyatakan dengan tegas dalam pasal di bawah ini. Pasal bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari prinsip yang dianut dalam hukum dasar tersebut, mengandung arti kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dalam praktek ketatanegaraan, di mana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum. Jadi pengertian negara hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya ialah untuk memelihara ketertiban umum. Jadi negara adalah hamba masyarakat yang ditugaskan dan dipercayai untuk memelihara ketertiban tersebut. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dipahami ide dasar negara hukum tidak terlepas dari ide dasar tentang
state, di mana syarat-syarat utama terdiri dari yang pertama ada namanya asas legalitas, yang dua ada pembagian kekuasaan, yang tiga ada hak-hak dasar, yang terakhir tersedia saluran melalui pengadilan bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah. Prinsip Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang konstitusi, tidak boleh apabila dikatakan bahwa supremasi hukum dapat dianggap sebagai salah satu tujuan bangsa mendirikan negara ini. Asas kebijakan yang mewujudkan kesejahteraan dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang secara normatif harus menjadi pedoman dalam menjalankan perintah. Yang pertama ada teori tujuan hukum. Dalam mewujudkan teori tujuan hukum, Gustav Ruth mengatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena realitasnya keadilan hukum sering dibenturkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum begitu pula sebaliknya di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut pada saat ini terjadi benturan, maka mesti ada yang menjadi korban. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada namanya teori negara hukum. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap negara individu ataupun anggota masyarakat dan penyelenggaraan melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan, atau sebaliknya agar tidak melakukan satu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan untuk suatu pelanggaran, dianggap tatanan sosial akan tergantung karena terjadinya keadilan untuk mengembalikan tata tertib bermasyarakat. Keadilan harus ditegakkan sesuai dengan pelanggaran, akan mendapat sanksi sesuai dengan tindakan pelanggaran itu sendiri. Selanjutnya ada teori kemanfaatan hukum. Multilaterisme pertama kali dikembangkan oleh Jamie Bernard. Persoalan yang dihadapi oleh Bernard pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain, bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objek adalah dengan melihatnya apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang banyak yang terkait. Apabila yang dinyatakan Bernard pada hukum atau baca kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapan itu adalah kebaikan. Kebaikan sebesar-besarnya dapat berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya dinilai buruknya jika penerapan menghasilkan akibat-akibat yang adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan, sehingga tidak ada salah ataupun peran ahli yang menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evolusi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian masyarakat,
baik seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibatnya yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Selanjutnya ada teori kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagaimana dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuknya dan kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkira apa yang akan dialami jika melakukan sesuatu ataupun tindakan hukum. Kepastian yang diperlukan untuk menjawab prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Selanjutnya, kepastian hukum adalah perihal atau keadaan yang pasti. Ketentuan atau penetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjukkan sesuatu tatanan yang dinilai wajar hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan penelitian hukum. Berdasarkan teori negara hukum dan teori tujuan hukum, maka putusan pengadilan Bengkalis atas sengketa kepemilikan lahan berdasarkan lahan yang berada di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, sangat tidak relevan berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang ada. Banyak kecurangan dan kekeliruan serta tebang pilih dalam penyelidikan. Seharusnya kasus ini sudah di SP3 dan tidak perlu sampai ke pengadilan sehingga mengakibatkan terjadinya eksekusi rumah dan tanaman masyarakat. Seharusnya hakim itu lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan ataupun memutuskan suatu perkara. Harus mendalami barang bukti sebelum mengambil suatu putusan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti yang terjadi di Desa Lubuk Muda sekarang ini. Begitu pula juga dengan BPN Kabupaten Bengkalis. Seharusnya ketika ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah harus turun ke lapangan, tentukan dulu di mana desanya serta membawa perangkat desa seperti RT, RW, saksi sepadan sehingga jelas kepemilikan tanah tersebut. Apakah lagi di zaman yang modern ini serba canggih bisa menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinat berdasarkan teori negara hukum dan teori tujuan hukum? Maka dalam kasus ini hakim ataupun penyelidik kepolisian, jaksa serta Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melanggar pasal 52 KUHP yang berbunyi bila mana seorang pejabat negara melakukan tindakan kekuasaan serta memakai kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Dari pasal 52 KUHP tersebut bisa disimpulkan kembali jika hakim, kepolisian serta Badan Pertanahan bermain dalam terbitnya sertifikat hingga terjadi putusan pengadilan, maka hukumannya akan ditambah 1/3 karena dia adalah seorang penegak hukum. Artinya apa? Ketika seseorang pejabat suatu negara itu melanggar pasal tersebut sehingga mendapat kurungan pidana 10 tahun, maka penjara ditambah lagi 1/3. Maka hukumannya menjadi 13 tahun, 3 bulan. Dalam kasus ini terbukti menggunakan dana pihak yang menerima suap, dikategorikan menerima suap. Kalau menggunakan dana negara maka dikategorikan termasuk gratifikasi sehingga hukumannya lebih jelas bertambah. Selanjutnya, hasil penelitian terlebih dahulu. Judul skripsi, alternatif penguatan sistem eksekusi sengketa perdata dan efisien untuk kepastian hukum. Yang peneliti yaitu Nur Syarifah tahun 2019. Pada skripsi ini peneliti hanya membahas tentang besarnya beban dan tanggung jawab seorang ketua pengadilan
Selain memutuskan perkara, juga memimpin jalannya sidang pengadilan. Selanjutnya, peneliti membahas tentang ketidakseimbangan wewenang jurusita dengan persyaratan dan kompetensi. Jurutan sita selanjutnya, peneliti membahas kurangnya jurusita baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Sedangkan skripsi yang saya buat ini berjudul Tinjauan Fikih Siasah tentang Sengketa Kepemilikan Lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam putusan itu mengakibatkan terjadinya eksekusi disebabkan timbulnya sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, di mana sertifikat tersebut dikeluarkan di Desa Tanjung Belit, sedangkan objek dari tanah tersebut berada di Desa Lubuk Muda. Dari peta desa ataupun peta kecamatan sudah jelas desa tersebut masuk di Desa Lubuk Muda. Yang kedua, judul skripsinya yang terdahulu yaitu upaya hukum melawan bagi pihak ketiga terhadap sikta eksekusi menurut hukum perdata, yang peneliti yaitu Suci Wahyudi tahun 1988. Pada skripsi ini peneliti hanya membahas tentang sebab terjadinya perlawanan pihak ketiga terhadap sikta eksekusi. Selanjutnya membahas tentang pihak ketiga yang berhak mengajukan eksekusi. Yang terakhir yaitu tentang cara mengajukan tentang perlawanan eksekusi. Sedangkan skripsi yang saya buat itu sama dengan penjelasan saya yang di awal tadi, yang contohnya skripsi pertama. Selanjutnya kita membahas bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekat penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan atau merealisasi data dan menyusun data sesuai kebutuhan. Menurut Suarjo Soekarto, penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat atau membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan pemikiran. Pengetahuan yang dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang secara terus-menerus atas dasar penelitian yang dilakukan oleh pengasuh atau pengasuhnya. Suatu peneliti pada umumnya bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan pengalaman dan pengetahuan manusia dipadukan secara teratur. Yang pertama, jenis peneliti. Dalam penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hal ini didasarkan pada tujuan peneliti yang bermaksud menggambarkan atau mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan keputusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki serta yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah namanya pendekatan penelitian. Peneliti ini merupakan penelitian lapangan atau field menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif, yaitu dengan menggunakan bahan lapangan seperti hasil wawancara serta hasil observasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman interview, maka sesuai dengan kondisi lapangan tersebut. Ditambah lagi dengan mengumpulkan dan menganalisa suatu peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih ruang lingkup dan sampel yang dianggap representatif. Sumber data. Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data primer adalah hasil pengumpulan data dari subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku atau literatur, dokumen, majalah, catatan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan peraturan undang-undang. Adapun lokasi dan waktu penelitian adalah Pengadilan Negeri Bengkalis dan juga lokasi tempat terjadinya eksekusi yaitu di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Kecil.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan bab 1, bab 2, dan bab 3 secara rinci. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian kata-kata yang salah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.